Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas materi baru di kelas 8, yaitu mengenai lingkaran. Jadi materi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, terutama di kelas 8, karena mungkin di sekolah dasar sudah kalian jumpai materi lingkaran. Nah, apa saja yang akan kita bahas di materi lingkaran ini? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebelum itu, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada gambar pizza. Jadi Dara dan 5 orang temannya selesai berlatih renang di gelanggang olahraga. Karena lapar, mereka membeli satu loyang pizza secara patungan. Pizza tersebut berbentuk lingkaran. Setelah dibagi rata, ternyata setiap anak mendapat bagian satu juring pizza seluas 231 meter persegi. Berapa ukuran diameter pizza tersebut? Nah, ini merupakan salah satu contoh ilustrasi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep lingkaran. Dan di video kali ini kita khusus akan mempelajari apa itu lingkaran. Nah, sebelum itu, konsep lingkaran ini sebenarnya digunakan di mana saja sih, selain pada contoh ilustrasi yang tadi. Yang pertama, konsep lingkaran juga digunakan pada bidang olahraga, terutama ini salah satu contohnya dalam pembuatan lapangan silat ini ya, atau lapangan-lapangan olahraga yang ada kaitannya atau bentuknya lingkaran, entah itu setengah lingkaran, seperempat lingkaran, atau satu lingkaran penuh seperti lapangan silat ini. Atau pada papan target panahan. Pada papan target panahan ini terdapat banyak lingkaran, dari lingkaran paling besar menuju lingkaran paling kecil. Nah, dalam pembuatannya juga digunakan konsep lingkaran, jadi tidak asal membuat saja dalam papan target panahan ini. Atau dalam membuat keranjang basket. Ini keranjang basket ini berbentuk lingkaran ya, untuk lubangnya ini. Nah, jadi dalam pembuatan ini digunakan konsep lingkaran dan tidak sembarangan dalam pembuatan keranjang basket ini. Di bidang lain juga digunakan, misalkan di bidang arsitektur. Jadi lingkaran ini digunakan untuk keindahan dalam membangun atau mendekorasi suatu rumah atau bangunan atau perkantoran dan lain sebagainya. Yang pertama, misalkan bentuk jendela berbentuk lingkaran ini. Nah, ini akan menambah kesan yang lebih indah atau dekorasinya lebih bagus ya jika menggunakan jendela seperti ini. Jadi konsep lingkaran juga digunakan dalam membuat jendela lingkaran seperti ini. Atau dalam penataan pemukiman rumah, di contoh ini, contoh di gambar juga bisa. Jadi ini menerapkan konsep lingkaran untuk membuat pemukiman rumah seperti ini yang berbentuk lingkaran. Atau dalam dekorasi rumah. Jadi dekorasi rumah banyak yang berbentuk lingkaran. Jadi konsepnya kita gunakan konsep lingkaran untuk membuat dekorasi-dekorasi ini adalah salah satu dekorasi rumah. Dan atau juga bisa digunakan di bidang teknologi, terutama mungkin salah satunya di kendaraan ya, pada roda mobil, roda motor, atau roda sepeda dan lainnya. Jadi ini juga menggunakan konsep lingkaran. Dan juga setir mobil. Setir mobil pembuatannya juga menggunakan konsep lingkaran. Sebenarnya masih ada banyak lagi konsep lingkaran yang digunakan di kehidupan sehari-hari, tapi ini hanya beberapa contoh yang Mister paparkan seperti itu. Khusus di video kali ini kita akan mengenal lingkaran dan unsur-unsurnya dulu. Kita kenal dulu agar lebih paham nanti saat mengerjakan soal-soal atau permasalahan-permasalahan. Pengertian lingkaran. Jadi lingkaran merupakan salah satu kurva tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Nah, ini contoh dari yang lingkaran dan bukan lingkaran. Jadi lingkaran ini merupakan kurva tertutup. Jadi dia tidak ada celah sedikit pun ya garisnya. Sedangkan yang bukan lingkaran tersebut, nah itu dicontohkan dengan kurva terbuka. Jadi masih ada celah. Jadi dia tidak membagi dua bidang menjadi dua bagian. Pada lingkaran ini membagi bagian dalam dan bagian luar. Dan setiap lingkaran itu jarak titik pusat pada kurva tersebut itu sama selalu ya, selalu sama. Sedangkan yang bukan lingkaran, dia jarak titik pusat ke lingkaran atau ke kurva tersebut dia
semuanya tidak sama. Nah, nama lingkaran ini biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Nah, jika kalian melihat pada gambar, jadi nama lingkaran ini disebut lingkaran P. Jadi karena dia memiliki pusat P. Berikut kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Yang pertama kita akan kenal apa itu titik pusat, apa itu jari-jari, dan apa itu diameter. Nah, titik O pada gambar tersebut adalah titik pusat lingkaran. Nah, dan jarak tetap titik-titik pada lingkaran ke pusat lingkaran tersebut disebut jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu pada gambar yaitu dicontohkan dengan UV. Dari setiap titik-titik pada lingkaran, dari kurva berwarna putih ini ya, menuju titik pusat, itu disebut dengan jari-jari. Nah, ini yang disebut membagi daerah lingkaran menjadi dua bagian ya. Dia ada daerah dalam lingkaran dan daerah luar lingkaran. Nah, diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Jadi ruas garis AB ini merupakan diameter lingkaran, atau bisa kita sebut juga diameter lingkaran itu 2 kali jari-jari. Itu dia melewati titik pusat. Jadi dari ujung ke ujung melewati titik pusat. Berikutnya kita akan mengenal mengenai busur, tali busur, tembereng, dan juring. Busur merupakan sembarang bagian dari keliling lingkaran. Nah, jadi kalau kita bahas mengenai keliling lingkaran berarti sembarang bagian pada garis putih ini ya, atau pada kurva ini. Nah, busur setengah lingkaran adalah busur yang ukurannya setengah dari keliling lingkaran. Busur setengah lingkaran ditulis AP atau bisa diisi payung seperti ini. Busur setengah lingkaran AB itu ditulis dengan AB seperti ini. Nah, jadi pada gambar ini yang disebut busur lingkaran. Yang berwarna hijau ini busur lingkaran AB, yaitu busur setengah lingkaran. Busur kecil adalah busur yang lebih pendek dari busur setengah lingkaran. Nah, ini yang berwarna hijau ya. Nah, ini kita belakang lagi. Jadi AB ini yang busur kecil ini berwarna hijau, itu yang disebut dengan busur kecil. Sedangkan lawannya busur besar adalah busur yang lebih panjang dari busur setengah lingkaran. Nah, jadi bagian satunya lagi yang warna hijau nih di atas ini. AB ini busur besar. Kita mengenal tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Nah, ini contohnya yaitu panjang ruas garis AB itu disebut dengan tali busur lingkaran. Jadi tali busur lingkaran itu juga maksudnya diameter itu juga termasuk tali busur lingkaran ya. Hanya saja diameter tali busur lingkaran yang spesial yang melewati titik pusat. Yang tidak melewati titik pusat dia hanya disebut tali busur saja. Berikutnya apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus tali busurnya. Ini ya OC. Ruas garis OC ini disebut dengan apotema. Jadi dari titik pusat ke tali busur secara tegak lurus. Nah, berikutnya tembereng lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur lingkaran dan busur yang bersesuaian. Nah, contohnya ini yang berwarna krem ya. APB adalah tembereng kecil. Nah, ini tembereng kecil bagian bawah itu. Dan AQB adalah tembereng besar. Jadi dibagi menjadi dua ya, tembereng kecil atau tembereng besar. Atau jika ruas garis AB itu terdapat di tengah-tengah, jadi tembereng lingkarannya tengah. Jadi akan menjadi setengah lingkaran untuk temberengnya. Berikutnya, juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh sembarang dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, ini sembarang dua jari-jari ini yaitu jari-jari AO dan BO, dan wilayah berwarna ungu tersebut disebut dengan juring besar, dan wilayah yang berwarna pink disebut dengan juring kecil. Nah, jadi juring itu dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Bagaimana dengan tembereng setengah lingkaran? Tembereng setengah lingkaran tersebut merupakan juring lingkaran yang dibatasi oleh
dua jari-jari yang membentuk diameter. Berikutnya kita akan bahas mengenai keliling dan luas lingkaran. Nah, misalnya jika pi merupakan suatu bilangan dengan pendekatan nilai 3,14 atau 22/7 dan R adalah jari-jari lingkaran, sedangkan D adalah diameter lingkaran, kita bisa rumuskan keliling lingkaran yaitu sebagai berikut: 2 kali pi kali R atau pi kali D. Dan juga untuk luas lingkaran bisa kita rumuskan sebagai berikut: pi kali R kuadrat atau 1/4 pi kali D kuadrat. Nah, ini rumus keliling dan luas lingkaran. Jadi Mr. Hasan ini sudah tidak asing lagi karena di sekolah dasar juga sudah dipelajari mengenai keliling dan luas lingkaran. Mari kita review kembali, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari di sekolah dasar. Untuk contoh pertama, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan keliling dan luas lingkaran tersebut. Oke, karena jari-jarinya 14 cm, kelipatan 7, kita akan gunakan nilai pi-nya yaitu dengan pendekatan 22/7. Sehingga keliling lingkarannya kita bisa gunakan rumus 2 kali pi kali R. Nah, tinggal kita ganti dengan nilai yang diketahui dan dihitung sehingga diperoleh 88 cm untuk keliling lingkarannya. Untuk luas lingkaran kita akan gunakan rumus pi kali R kuadrat yaitu 22/7 kali 14 kuadrat hingga diperoleh hasil akhirnya 616 cm persegi. Nah, inilah keliling dan luas lingkarannya. Cukup mudah ya. Jadi hanya menerapkan rumusnya saja. Misalkan contoh kedua, tentukan panjang jari-jari lingkaran jika diketahui kelilingnya 220 cm. Jadi jika kelilingnya 220 cm, kita gunakan pendekatan pi. Nah, jika misalkan kelilingnya kelipatan dari 22, kita akan gunakan pendekatan pi yaitu 22/7. Dan 220 cm ini yaitu kelipatan dari 22. Jadi makanya kita gunakan nilai pi-nya 22/7. Sehingga keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali R. Kita gunakan konsep aljabarnya untuk menyelesaikan. Itu 220 sama dengan 2 dikalikan 22/7 kali R. Kita cari nilai R. Nah, kita sederhanakan sehingga R sama dengan 220 dikalikan dengan 7/44. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 35 cm jari-jari. Jika ada soal yang dibalik seperti ini, yang diminta menentukan jari-jarinya, hanya perlu menerapkan konsep aljabar yang sudah pernah dipelajari di kelas 7. Oke, mari kita coba dua soal berikut agar lebih memantapkan pemahaman kalian mengenai lingkaran ini. Terutama ini latihan soal mengenai keliling dan luas lingkaran. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti apa itu lingkaran. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.